Halo guys, kembali lagi bersama Bro Tikno DJ. Ya, kali ini saya sedang di Bandara Ngurah Rai, Bali Denpasar ya. Kita akan sama-sama memantau keadaan Bandara Ngurah Rai Denpasar. Ini di sekitar luaran ya. Ya, ini bagusnya di Bandara Bali itu ada parkir motornya sampai bertingkat begini, jadi sangat rapi ya jadinya tempatnya. Jadinya juga nyaman sih. Ya, semoga di tempat-tempat wisata di seluruh Bali, memang kalau kita lihat sama-sama memang tempat parkirnya yang masih menurut saya masih kurang rapi ya. Jadi kalau semua itu dirapikan kayak bandara tadi mungkin akan lebih rapi ya, mungkin tempat-tempat, karena jalanan di Bali ini udah kecil, jadi kalau itu parkirannya itu sembarangan tuh jadinya macet, terus udah macet jadi pemandangannya juga kurang bagus ya. Karena kemarin juga ada viewers yang dia bilang bahwa coba Bro Tikno DJ lihat di Jogja gitu, katanya di Jogja itu dia parkiran motornya tuh sekarang udah jadi tiap tempat wisata tuh udah dibikinkan tempat parkiran motor yang jadinya tempat wisatanya tuh bersih, dan jadi orang jalan tuh juga ngeliat di matanya tuh lebih enak ya. Ya, harapannya sih pasti dengan tadi ada kritik atau saran dari orang juga saya sampaikan di sini di Bali, semoga juga meningkat ya, terutama untuk parkiran di berbagai tempat wisata di Bali itu masih kayak menumpuk di jalanan gitu, jadinya udah jalanannya sempit, itu menjadi kayak lebih jadinya ruwet ya. Ya, di luar itu tetap aja Bali tetap menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara ya, seluruh dunia ya. Maka dari itu semoga dengan kritik atau saran dari berbagai banyak orang ya, kita pasti akan berharap Bali akan semakin maju, semakin meningkat, dan masyarakatnya juga bisa merasakan dengan naiknya wisata. Semoga juga masyarakatnya juga mendapat imbas yang bagus ya. Ya, kita sambil ini jalan menuju ke dalam ruangan tunggu atau ruangan kedatangan ya. Jadi biasanya jalan kaki dari tempat parkir tadi itu sekitar kalau santai ya 15 menit lah ya. Lumayan agak jauh tapi jadinya lebih rapi ya, lebih tertata gitu. Kita memantau di Bandara Ngurah Rai ini, kita pas lagi jamnya agak kurang rame ya, sengaja, karena kalau terlalu rame juga ininya bikin kontennya agak semerawut. Tapi nanti saya akan coba bikin kalau pas lagi ramai, pas lagi para pendatang tuh lagi di sini semua, jadi biar tahu suasananya yang kalau lagi pas ada kedatangan. Di Bandara Ngurah Rai ini juga unik ya, ini sangat khas sekali, jadi ada ornamen-ornamen Bali yang sangat menonjol ya. Nanti kita lihat sama-sama yang di dalam bandaranya itu seperti apa.
Ya ini udah hampir mau sampai ke tempat ininya, kedatangannya. Ini kedatangan domestik ya. Nanti untuk yang internasionalnya saya akan videokan juga, tapi kini ini untuk yang domestik dulu. Jadi teman-teman kemarin sempat ada berita yang sangat viral ya tentang wisatawan yang banyak tingkah, banyak bikin masalah ya. Jadi terutama katanya bule-bule yang memakai motor ya. Jadi sempat ada keputusan dari pusat katanya untuk motor yang disewakan tuh akan diberhentikan. Jadi wisatawan tuh tidak diperbolehkan naik motor. Tapi itu masih dalam proses ya, bisa jadi atau enggak itu kita lihat nanti. Cuman harapannya pasti semoga bisa dikaji ya, seperti yang dibilang Pak Uno, bahwa sebenarnya itu kan bisa diomongin, karena memang ketika itu diberhentikan yang harus dipikirkan adalah masyarakat yang mempunyai tempat rental ya, karena bagaimanapun juga masyarakat juga pasti sebagian besar mereka pendapatannya dari situ. Ketika mereka di off itu kan otomatis mereka akan menjadi berhenti ya untuk kerjaannya, itu mungkin bisa pasti akan kita lihat lah pokoknya nanti itu bagaimana nanti ya. Ya ini ya suasana di dalam bandara ya di Ngurah Rai, keren sekali ini. Ya kita kembali soal motor yang tadi ya. Jadi memang sebenarnya kalau wisatawan mancanegara itu yang penting ditindak tegas aja ya, karena ya tidak semua wisatawan seperti itu ya. Karena saya pikir dengan mereka ditindak tegas dari petugas, saya kira juga akan ikut, karena kita lihat juga kayaknya orang-orang kita ketika pergi ke luar negeri itu negara mereka tuh lebih ketat ya. Jadi aku rasa ketika mereka di Indonesia diketatkan, mereka bisa mengikuti ya. Jadi intinya sebenarnya eh, bisa dipilih pilah-pilah lah ya, kita lihat itu yang bener yang salah yang mana. Jadi kalau diketok palu semuanya mungkin kayaknya kurang pas ya. Mungkin juga dilihat dari SIM juga kali ya, karena kan ketika misalnya bule kan ketika kita ke negara orang kan kita punya SIM internasional ya, saya kira bisa dilihat dari situ juga. Ketika mereka punya SIM internasional otomatis mereka juga pasti bisa mengendarai ya. Jadi juga ada oknum-oknum yang kayak misalnya ada bule yang sampai membuka rental sendiri lah, itu sebenarnya kembali ke petugas ya, mau tegas atau tidak. Karena sebenarnya ya kembali lagi ketika misalnya dari petugasnya tegas, otomatis mereka juga saya kira akan takut, karena itu kan bukan di negaranya ya, di negara orang ya. Karena ketika kita di negara orang, aku aja ya dulu sempat pergi ke Singapura itu karena aturannya ketat otomatis kita ikut ya, karena petugasnya juga tegas, jadi otomatis saya juga mau melanggar juga takut-takut ya. Itu sebenarnya kembali lagi ke masing-masing peraturan negara ya. Karena kalau sampai Bali itu soal motor itu dicabut, maksudnya mereka nggak boleh naik motor, otomatis kemarin sempat kita ngobrol sama beberapa orang ya, maksudnya ke daerah Canggu ada beberapa tempat wisata tuh, ketika kita datang itu pakai motor aja macetnya luar biasa ya. Bayangin kalau itu kembali lagi semua pakai mobil gitu, kayak seperti apa ya. Belum lagi mereka ada yang ngerasa istilahnya, ada yang sempat bilang temanku juga bahwa ke Bali itu pengen nyoba motor gitu kan, pengen mengendarai motor gitu. Jadi mereka tuh ngerasa seru, apalagi di Bali, maksudnya dengan misalnya panas seperti ini tuh mereka suka gitu kan. Kemarin juga sempat viral juga soal bule yang copot baju. Itu sebenarnya bukan soal arogan ya, kalau kita lihat mereka tuh memang di negaranya tuh dingin, dan ketika mereka pergi ke Indonesia itu mereka senang karena mereka mau menghitamkan kulitnya gitu ya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke kita lihat dulu sih kasusnya itu seperti apa. Jadi nggak bisa diketok palu semua rata gitu sih. Itu kalau menurut aku ya, karena memang
ada beberapa faktor sebenarnya harus diperhatikan ya. Namanya udah wisata kayak di Bali kan udah internasional. Jadi kalau menurut saya juga sebenarnya itu harus dipilah-pilah, harus dilihat dulu mana yang benar, mana yang baik, karena ketika misalnya udah salah jalan itu akan membuat pariwisata anjlok gitu. Jadi saya rasa itu yang harus dilihat ya, karena memang eh, daya tarik Bali itu sekarang udah mulai meningkat lagi ya. Maksudnya jangan sampai nanti tiba-tiba Bali itu akan turun lagi gara-gara hal sepele yang sebenarnya itu bisa diselesaikan dengan tegas, bisa memilah-milah. Intinya ketika sesuatu itu bisa dipilah-pilah dengan baik, sesuatu itu bisa kita perlihat dengan misalnya tuh permasalahannya apa itu dipilah satu-satu. Emang harus ribet sih, karena memang sebuah tempat wisata kalau dia mau maju pesat ya ribet, urusannya banyak. Tapi kalau yang ribet itu yang nantinya ya akan lebih maju ya. Orang yang nggak mau ribet ya itu tidak akan maju. Intinya seperti itu sih. Ya intinya kita kembalikan lagi ke petugas ya yang berwajib, entah dari bagian apa juga nggak tahu. Intinya kita sama-sama doakan aja semoga Bali semakin berkembang, semakin maju, dan wisatawan semakin banyak berdatangan dan bisa bermanfaat buat orang banyak, bermanfaat buat masyarakat. Wisatawan juga senang, masyarakatnya senang, dan semuanya bisa lebih baik. Itu aja sih video dari Bro Tekno DJ. Intinya kita tetap sehat, tetap bisa menjaga kesehatan lah ya, agar kita bisa mencari rezeki. Dengan mencari rezeki kita bisa jalan-jalan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya ya guys. Jangan lupa subscribe agar aku bisa lebih semangat lagi bikin video. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya.